Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, para nyai, yang saya hormati dari Forkopimda, Pak Kapolresta, Dandim, Ketua DPR, ada DPR dari DPR RI, DPR Ibu Selly, yang Sapori dari Jawa Barat, itu Nyai Yuningsih, juga Nyai ini dari Kabupaten Cirebon. Saya hormati Ketua MUI, Ketua MUI Pusat Jawa Barat dan MUI Kabupaten Cirebon, Kecamatan dan Ketua MUI dari desa, hadirin seluruhnya, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya merasa senang dan bangga dengan para alim ulama ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, ini saya sangat mengapresiasi dengan silaturahmi ulama dan umara Kabupaten Cirebon membangun sinergi ulama dan umara dalam mewujudkan kondisivitas Kabupaten Cirebon. Tema ini sangat menarik dan memang sangat cocok sekali pada saat sekarang. Perlu dicatat Bapak dan Ibu bahwa negara kita ini sekarang ini negara yang demokratis, negara Pancasila. Negara Pancasila ini hasil dari karya pemikiran para ulama dan para pahlawan kita. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pengen Pancasila, tapi hasil kajian-kajian dari berbagai aspek yang sesuai dengan kultur Indonesia dan dari nilai-nilai keagamaan Islam. Maka lahirlah yang namanya Pancasila. Pancasila ini bukan negara agama, tapi negara beragama. Nah, di dalam negara beragama inilah semua agama yang memang notabene itu memang diakui, itulah hak dan kewajibannya sama. Jadi orang yang beragama di Indonesia ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka di sini MUI ini adalah agama Islam, itu bisa mempunyai peran terhadap pengembangan. Negara kita ini sudah memang terbuka dan sistemnya. Saya sebagai bupati pun tidak berwenang segala macamnya, tapi ada yang namanya DPR, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, Pak Kapolres, Pak Dandim ini dalam rangka menjaga stabilitas di negaranya. Yang menjalankan itu program-program itu adalah kita eksekutif. Tetapi eksekutif beli seenaknya dewek, apaman kayak anggaran-anggaran mau kudu seizin nih DPR. Nah, DPR inilah harus satu kesatuan, tidak seenaknya. Jadi ada sistem yang dibangun. Itu pun sama yang tadi dikemukakan oleh Kang Jamjami dari Kabupaten Cirebon, ada satu aliran, yaitu terus di sana ada keributan. Kalau di birokrat, saya di eksekutif lihat aturannya. Nah, aturan ini yang siapa yang membuat, di sana pun ada DPR. Jadi kita main itu di dalam aturan main. Bahkan dunia berharap Islam ini lahir dari Indonesia, karena di Indonesia sudah mayoritas penduduknya banyak dan kearifan toleransinya, demokrasinya tumbuh. Bahkan di Indonesia pun siapapun bisa untuk menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi dewan, siapapun bisa. Santri-santri pun, ulama-ulama pun bisa. Setelah itu bagaimana mengisi itu? Nah, inilah, bahkan ini Pak Haji Muhadi, dulu siapa yang nyangka? Ini orang kaya, konglomerat, itu wong santri begini ini kakak angkatan.
Cuma ciri-ciri jadi orang ekonominya terbaca dari bukunya itu sebenarnya. Kalau orang ahli membacanya itu ternyata Ari Liwet itu hitungannya pinter Pak soalnya. Jadi ternyata jadi wong sugi bener, jadi itu hitungannya Ari Liwet pinter Pak. Nah ini sekarang bebas, orang itu mau berkiprah siapapun, nah, santri tidak lihat santri apapun backgroundnya, kalau bisa berperan di dalam suatu sistem itu bisa. Bahkan ini Pak Muhadi pun usahanya sampai ada 60 perusahaannya. Kemarin saja saya hadir dalam peresmian mall ASS itu di dekat Gua Sukarati. Jadi kami pun ingin di Cirebon ini akan bisa maju. Kami ada 4 peran, diantaranya itu bahwa ilmunya para alim ulama yang bisa memberikan masukan-masukan di dalam dari MUI desanya, kecamatannya sampai tingkat kabupatennya, lalu kita dibahas tentang sistem dengan DPR-nya. Nah, yang kedua ini adalah dermawannya para agniya. Ini kayak Kang Hadi ini. Ketiga yaitu doanya fakir miskin. Yang 4 baru itu adilnya para pemimpin. Maka itulah kami dari konsep itu, kami ingin bersama-sama dengan MUI, ayo kita sering kita ngaji, ngobrol, dan bagaimana memikirkan masyarakat kita ini maju. Tadi dikemukakan dari Ketua DPR pun ternyata di kita itu ada tawuran, itu juga ada segala macam, bahkan minuman. Ini peran masyarakat kita semua dan kita sama, ayo, karena ini adalah PR kita semua. Kalau sudah ada keributan itu nanti bagiannya Pak Kapolres, tapi sebelum keributan orang tuanya, lingkungannya adalah ayo kita bangun. Apa sebabnya anak-anak muda sampai tawuran? Apakah karena salah pergaulan, atau karena kemiskinan, kebodohan, atau segala macam faktor itulah. Maka para ulama ini yang harus ngaji itu, lalu konsepnya, oh ini harus pemerintah mempunyai program ini loh. Maka nanti ya kami dengan DPR kita dibicarakan. Nah ini jadi sekali lagi saya di dalam forum ini, maka kami ingat bahwa Islam dulu menjadi peradaban dunia. Itu adanya sinergitas antara birokrat dengan para alim ulama. Dulu zaman Al-Ma'mun itu menjadi peradaban dunia. Kalau ada masjid tingkat kabupaten, di sana ulama-ulama diskusi tentang permasalahan-permasalahan duniawi yang ditinjau dari aspek keagamaan. Perbedaan hal yang biasa, setelah itu bubar. Nah, bukan kita mencari perbedaannya, karena kita manusia ini pasti akan berbeda di dalam penafsirannya. Kita di penafsiran memahami di dalam suatu kebijakan itulah. Maka perlu adanya saya di Pendopo setiap bulan ada FKU, Forum Komunikasi Ulama Umarah. Saya juga setiap Rebo kedua ada JMKH, ini orang-orang yang hafal Quran, yang perempuan, ini kita kumpulkan supaya ngaji. Nah disitulah kita supaya untuk kita bersilaturahmi, bahkan minggu keempat ibunya ngaji gitu. Supaya silaturahmi dan kita membangun suatu daerah dengan nilai-nilai keagamaan. Itulah yang saya bisa sampaikan hari ini. Awal daripada pertemuan ini, tadinya waktu kita ketemu dengan pengurus MUI Kabupaten di Bina Insan dengan Kang Imam Jajuli, lalu kita terus diskusi, lalu ingin mengumpulkan. Maka pada hari inilah kita dikumpulkan ini untuk bersilaturahmi dan kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana membangun suatu daerah untuk kemajuan itu dari kita.
Itu saja yang saya bisa sampaikan. Maka silaturahim ulama dan umara Kabupaten Cirebon membangun sinergi ulama dan umara dan mewujudkan konektivitas Kabupaten Cirebon. Kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Terima kasih.